ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Kaum muslimin rahimakumullah, saya ingin meneruskan kajian hadis dari Aisyah tentang suami yang pelit. Ya. Dan pertemuan yang lalu sudah sampai cerita Hindun, putri Utbah, istri Abu Sufyan, menghadap kepada Rasulullah SAW. Sekarang perkataannya ketika menghadap kepada Rasul itu bagaimana? Faqalat, kata Hindun, Hindun itu berbicara, faqalat, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna Aba Sufyan, sesungguhnya Aba Sufyan atau Abu Sufyan itu rajulun syahih, laki-laki yang pelit. Jadi kepribadian Abu Sufyan diceritakan istrinya kepada Rasul. Kenapa Hindun putri Utbah itu berani mengadu kepada Rasul menceritakan suaminya? Apa hukumnya, apa latar belakangnya? Itu untuk mendapatkan nasihat hukum. Jadi kalau untuk mendapatkan nasihat hukum kan harus jelas, harus nampak. Dan mendapatkan nasihat hukum kan diperintahkan oleh Al-Quran, yaitu surat An-Nahl dan surat Al-Anbiya. Surat An-Nahl itu وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْكَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Di situ ditandaskan وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ Marsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu An-Nahl 43. Tidak kami utus sebelum kamu kecuali laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah, mintalah penjelasan, fatwa, pendapat ke ahla dzikri, ahli di dalam peringatan yang kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahui. Jadi jelas berdasar ayat itu diperintah oleh Allah untuk mendapatkan fatwa yang benar, untuk mendapatkan penjelasan tentang hukum. Nah, Hindun juga bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Jadi harus jelas minta pendapat itu. Seperti sekarang di Kabupaten Bandung sampai ada 4.000 lebih katanya ya, ibu-ibu yang datang ke pengadilan agama. Minta fatwa, minta diadili, tapi sayang mereka rata-rata minta cerai 80%. Ibu-ibu minta diselesaikan perceraian. Seharusnya kan sebelum minta minta jalan perceraian, minta fatwa dulu kepada ahli. Jadi bagaimana pemberesannya, ya, bagaimana hukumnya di dalam rumah tangga. Seperti Hindun ini, Hindun putri Utbah, istri Abu Sufyan menghadap kepada Rasul tentang suaminya.
Dan suami bernama Abu Sufyan, nama aslinya Sohar bin Harb bin Umayyah bin Abdus Syams, itu pembesar Quraisy, termasuk tokoh Quraisy yang hebat itu, disegani, dan dia itu pebisnis yang cukup maju lah ketika di zaman jahiliyah sebelum dia masuk Islam. Juga bisnisnya ekspor. Ketika perang Uhud terjadi, ya kan Abu Sufyan pada saat itu belum masuk Islam ya. Itu Abu Sufyan itu kan lagi bisnis ke negeri Syam, yaitu menjual berbagai kerajinan, berbagai penghasilan dari Mekah ke negeri Syam. Orang Quraisy itu kan biasa kalau musim panas ke negeri Syam, ke Syria, ke Palestina, ke kawasan Yordan, ke daerah situlah. Kalau musim dingin ke daerah Yaman. Makanya li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita wassaif. Jadi rajin rihlah, baik di musim dingin maupun musim panas. Abu Sufyan itu termasuk, dan salah satu penyebab perang Badar itu kan karena Abu Sufyan ulahnya. Abu Sufyan itu mengadu ke Abu Jahal pada saat itu, katanya mau dicegat oleh pasukan Rasul, bisnisnya mau dirampok katanya. Padahal sebetulnya Rasul bukan mau merampok, sahabat Rasul bukan mau membegal, tapi itu beliau-beliau itu minta hak mereka karena barang-barang mereka yang masih berada di Mekah dibawa oleh Abu Sufyan dijual. Maka perhitungan, iya, karena diberitahu kepada orang Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab, pada saat itu katanya Abu Sufyan mau dibegal, sehingga akhirnya menyusun pasukan. Jadi Abu Sufyan itu orang hebat ya, yang bernama Sohar bin Harb, orang yang disegani oleh pemimpin-pemimpin Quraisy. Dan Abu Sufyan juga punya kader namanya Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, Muawiyah itu kan pendiri dari dinasti Umayyah yang berada di Damaskus. Jadi cerita Abu Sufyan sehingga bisa mendapatkan kekuasaan di Damaskus, kalau saya sih menilainya kudeta damai. Karena kaum muslimin di Baghdad sepeninggal Ali bin Abi Thalib, ketika dibunuh Ali bin Abi Thalib itu, kemudian mengangkat Hasan menjadi pemimpin Muslim di Baghdad, maksud saya bukan Baghdad, Kufah, menggantikan Ali bin Abi Thalib. Tapi Abu Sufyan tidak setuju. Masa Hasan bin Ali, seorang ustadz, seorang kiai, jadi khalifah. Makanya Muawiyah pada saat itu kan mengajukan permasalahan tersebut, adakanlah, dan Hasan itu menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah di Damaskus, sehingga dia mendirikan dinasti Umayyah di Damaskus. Nah, itu adalah putra dari Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan itu pembesar, dan memang mula-mulanya mah pembenci Islam. Abu Sufyan itu ya sama dengan istrinya,
Hindun. Tapi Abu Sufyan lebih dulu masuk Islam. Ketika Futuh Mekah tahun ke-8 Hijriah, dia sudah langsung menyatakan diri kepada Rasul untuk masuk Islam. Sehingga dia menjamin keamanan bagi kaum Quraisy. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan itu dinyatakan aman. Tapi kan ada komentar dari berbagai sahabat, kalau masuk ke rumah Abu Sufyan semua nggak akan masuk. Akhirnya dia mengumumkan barang siapa yang masuk ke rumah dan masuk pintu masing-masing, menutup pintu masing-masing, dia aman, tidak ada peperangan. Jadi beliau masuk ke Islam pada Futuh Mekah. Itu berarti sebelum istrinya ya. Istrinya justru masuk Islam setelah Abu Sufyan hari berikutnya. Jadi setelah dikejar oleh Muslim dan ditolong oleh Abbas yang membawanya menghadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beliau menjadi pembela Islam. Wafat pada tahun 32 Hijriah pada zaman pemerintahan Khilafah Utsman bin Affan. Jadi itu semuanya menggunakan nama khilafah. Baik Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, termasuk juga Muawiyah bin Abi Sufyan di Damaskus, itu menggunakannya khilafah. Khilafah Islamiyah. Walaupun sering disebut raja dan lain sebagainya, tetapi itu kan menyatakan khalifah. Itu Abu Sufyan sekilas. Nanti akan saya ceritakan juga riwayat yang lainnya ketika nama Abu Sufyan disebut sebagai sanad hadis. Nah, Hindun sebagai istri itu mengadu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang suaminya. Dia mengatakan rajulun syahih. Abu Sufyan itu seorang laki-laki yang pelit, yang kikir. Perkataan syahih menurut bahasa itu berarti bakhilun kharis, kikir dan rakus, disertai rakus, atau berkeinginan keras memiliki segalanya. Dan memang usahanya, kekayaannya cukup banyak. Ya, Abu Sufyan itu. Kata Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani, syahih itu am minal bakhli, lebih luas dari bukhli, dari kufur, dari kikir. Di anal bakhl itu muhtas biman ilmal. Karena kalau bakhil itu, kikir itu khusus kepada harta. Sedangkan syuh atau syahih itu mencakup mana kulli syai'in. Segala sesuatu fi jami'il ahwal, dalam segala aspek. Jadi sahih itu kikirnya di dalam segala hal, baik harta maupun jasa, ucap maupun sikap, bahkan tindakan. Jadi syahih. Hanya oleh Hindun disebut Abu Sufyan rajulun syahih. Apa bukti sahihnya? La yu'tini, kata Hindun, dia tidak memberi aku minan nafaqah, dari nafaqah, mayakfini, yang mencukupiku, wayakfi baniya, dan mencukupi anak-anakku. Jadi itu karena Hindun juga tahu bahwa Abu Sufyan itu kekayaannya banyak, tapi tidak memberi nafkah secukupnya. Ya, tidak memberi nafkah apa yang sewajibnya. Nah, kekayaannya melimpah. Mayakfini wayakfi baniya, tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupku, tidak pula mencukupi kehidupan anak-anakku.
Jadi kalimat ini merupakan penjelasan tentang sifat suaminya yang bernama Abu Sufyan yang dikirim. Hal itu penting disampaikan kepada Rasul oleh Hindun agar mendapat fatwa hukum sesuai fakta. Kalau minta fatwa hukum harus dijelaskan apa adanya. Jangan cerita sembarangan kemana-mana. Kan ini mah yang cerita Siti Aisyah kan meriwayatkan Hindun. Kalau untuk mendapatkan hukum, jadi kalau minta fatwa mah harus jelas. Jadi kalau ada seorang ibu datang kepada ustadz mengadu tentang suami, atau suami datang kepada ustadz mengadu tentang istri, tapi tidak dijelaskan yang dikeluhkannya, ya pusing, ustadznya juga, psikolognya juga pusing kalau tidak jelas faktanya. Hanya harus sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Abu Sufyan itu bukan berarti tidak pernah memberi nafkah, tapi hanya sedikit sehingga tidak bisa mencukupi. Di sini kan dikatakan la yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfibaniya. Dia tidak memberi nafkah kepadaku yang mencukupi aku dan tidak mencukupi anak-anakku. Jadi kebutuhan pokok istri dan anaknya itu tidak terpenuhi. Padahal dia orang kaya. Kalimat ini juga mengisyaratkan bahwa Hindun telah mengetahui hukum tentang wajibnya seorang suami memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Kan gitu. Nah, jadi sehingga sering jadi persoalan kalau suami tidak bisa memenuhi kebutuhan. Tapi kan tidak bisa memenuhi kebutuhan kalau suaminya punya. Kalau tidak punya bagaimana? Ya, seperti sekarang ini katanya banyak ibu-ibu 80% yang mengadukan ke pengadilan tentang suaminya itu urusan ekonomi. Ya kalau urusan ekonominya diakibatkan oleh pandemi karena suami tidak bisa tidak bisa mencari nafkah, ya gimana ya mau dituntut juga walaupun perceraian itu punya hak, walaupun oleh Ustadz di TV One itu ada Ustadz di MUI kan dalil abgodul halal ilallah at-tolak, yang halal paling dibenci Allah at-tolak, tapi kan itu hadisnya hadis dhaif. Kalau menurut saya mah jangan dijadikan fatwa itu hadis dhaif itu. Sebab itu nanti kalau jadikan fatwa hadis dhaif itu ketakutan yang bercerai itu karena dapat benci. Bahkan itu bukan sabda Rasul. Kalau hadis dhaif berarti kan bukan sabda Rasul. Nggak tahu ungkapan siapa, tapi sekarang dijadikan hadis. Berarti itu kan hadis dhaif, abdul halal ilallah at-tolak. Nah, halal yang paling dibenci Allah itu tolak. Jadi sebetulnya sih tolak itu tergantung kepada latar belakangnya, penyebabnya. Karena apa? Nah, bolehkah istri itu karena ekonomi? Ya ekonominya seperti apa? Jadi tergantung penyebabnya. Makanya pengadilan kan baguslah kalau di Indonesia. Jangan sembarangan itu suami itu menjatuhkan talak, menceraikan istri tanpa melalui proses pengadilan. Kalau melalui proses pengadilan kan nanti diteliti keseimbangannya. Apa tepat ataukah tidak, udah didamaikan terlebih dahulu kan. Nah, jadi di situ nafkah. Kalau Hindun tidak mau cerai, tidak mengadukan perceraian tentang Abu Sufyan, enggak. Hindun cuman menanyakan bagaimana suami
padahal hartanya banyak, tapi tidak memberi nafkah yang cukup, baik untuk dirinya maupun untuk anak-anaknya. Dan di dalam riwayat An-Nasa'i itu bunyinya, la yunfik alayya wa waladi mayakfini. Dia tidak menafkahi aku dan anak-anakku yang cukup bagiku. Di redaksi ini disiratkan bahwa Hindun minta fatwa tentang boleh atau tidaknya mengambil hak untuk dia dan anaknya tanpa sepengetahuan suami. Nah, illa ma akhadtu mimalihi bigoiri ilmihi, kecuali aku mengambilnya tanpa sepengetahuan. Ya, karena hartanya banyak, hartanya melimpah, sehingga ngambil itu tekanyawan. Abu Sofyan itu tidak menyadari hartanya diambil istri. Jadi itu yang namanya Abu Sofyan, apa yang diambil tangan kanan, tangan kiri tidak tahu ya, karena kekayaannya banyak. Jadi kalau kekayaannya banyak kan begitu. Makanya kalau di dalam hadis riwayat Bukhari, 10 kelompok atau 10 orang yang mendapat perlindungan di hari kiamat tatkala tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah, ya antara lain adalah orang yang menginfakkan harta dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Menurut saya itu dua maknanya. Makna yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala, jadi tidak memberitahu kemana ke sana kemari. Makna yang kedua itu orang tersebut kekayaannya banyak. Karena kekayaan banyak, kalau menafkahkan harta puluhan juta, ratusan juta juga tangan kirinya nggak tahu. Istrinya nggak tahu, bisa saja karena tidak kekanyahoan lah duit 10 juta, 20 juta karena kekayaannya banyak. Kita coba kalau kekayaannya sedikit, infak 1000 itu 1000 juga kan kanyahoan. Ya. Jadi ini juga kekanyahoan oleh suaminya tidak diketahui bigoiri ilmihi, tanpa sepengetahuan Abu Sofyan mengambil harta untuk mencukupi itu. Karena tidak mau memberi, ya kecuali dia mengambil tanpa izin. Dalam riwayat Ahmad itu menggunakan redaksi walaisali illa mayadkhulu baiti. Karena dia tidak memberi nafkahku kecuali kalau datang ke rumahku. Gitu. Baru memberi nafkah. Karena keterpaksaan untuk memenuhi kebutuhan diri dan anaknya sehari-hari, maka Hindun mengambil sebagian harta suami tanpa sepengetahuannya dan tanpa izin darinya. Kisah ini juga mengisyaratkan bahwa Abu Sofyan itu memegang kendali sepenuhnya harta keluarga. Jadi harta Abu Sofyan dipegang oleh dia, jadi tidak diserahkan kepada istri. Dia tidak mempercayakan pengelolaan hartanya kepada istri. Dengan kata lain, Abu Sofyan yang mencari nafkah sekaligus mengelola dan mengaturnya dalam rumah tangga. Ya, timbul pertanyaan dari Siti Hindun. Fahal alayya fidalika min junah. Fahal, apakah alayya atasku fidalika di dalam hal ini min junah, termasuk perbuatan dosa. Jadi redaksi ini mengisyaratkan bahwa Hindun suka melakukan pengambilan harta suami tanpa izin. Beliau merasa takut berdosa atas tindakannya. Hanya datang kepada Rasul. Apakah termasuk mencuri? Namun di dalam riwayat An-Nasa'i, pertanyaan Hindun itu, apa hudu min malihi wala yashmur. Aku mengambil dari harta dia layasur dan tidak sadar atas pengadilannya, itu tidak disadari karena hartanya banyak ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, "Khudhi mimmalihi." Ambil saja darinya, dari hartanya, bil ma'ruf,
secara ma'ruf, mayakfiki wayakfi baniki, yang bisa mencukupi kebutuhan hidupmu dan kebutuhan anakmu. Di sini syaratnya boleh mengambil harta suami, pertama secara ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Mastahtanal syar'u wal aqlu. Tidak bertentangan dengan syariah, tidak pula bertentangan dengan adat. Bertentangan dengan syariah, ya aturan syariah kan suami wajib menafkahi anak dan istri. Kemudian tidak bertentangan dengan adat kebiasaan, ma'ruf. Ma'ruf itu kalau kita kenal di dalam urusan rumah tangga, kebutuhan rumah tangga. Umpamanya Kota Bandung, pokok itu upah minimal kan 3.200.000 ya, Bandung. Maaf kalau salah, nggak apa-apa, salah juga. Nah, kalau 3.200.000 itu kan berarti per orang 800.000 ya per bulan. Jadi kalau anak 2 per suami istri, kan kriterianya 3.200.000 itu anak 2 suami istri. Jadi dan kalau di bawah 5 juta kan sekarang dapat sumbangan ya dari pemerintah kalau gaji penghasilannya di bawah 5 juta. Jadi artinya secara ma'ruf jangan melebihi upah minimum itu. Jadi kalau 800.000 per orang, ya berarti kalau anaknya 2 ya 1.600.000 lah ma'ruf, mayakfiki wayakfi baniki. Jadi Rasul ternyata tidak mengomentari pernyataan pelaksanaan Abu Sofyan yang memegang kendali penuh harta keluarga. Jadi itu dipegang oleh suami, boleh, karena Rasul kan tidak menegur, tidak nyalahkan Abu Sofyan kan. Jadi beliau mempercayai apa yang diungkapkan Hindun dan kemudian memberi petunjuk dengan hudi anti wabanuki mayakfiki bil ma'ruf. Ada juga hudi mayakfiki wawaladaki bil ma'ruf. Redaksinya macam-macam dalam hadis. Jadi Rasulullah SAW itu mempersilahkan Hindun untuk mengambil harta suaminya sesuai kebutuhan. Sabda Rasul ini membolehkan mengambil harta suami. Tapi sekaligus dibatasi jumlahnya. Tidak boleh melebihi kebutuhan. Ya bukan sesuai dengan keinginan, sesuai kebutuhan. Jadi dibolehkannya hanya terbatas haknya. Tidak boleh mengambil di luar hak. Hanya di sini mayakfik, wayakfi banik, wayakfi baniki. Di situ jadi dibatasi sekaligus. Yang tentu saja ada beberapa ibroh dari sini. Ibroh pertama, jadi seorang istri itu boleh mengadu tentang kekurangan suami asalkan kepada yang mempunyai keahlian yang bisa mengadili. Fasalu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Jadi yang mempunyai kebijakan dalam mengadili itu perselisihan di dalam suami istri. Kemudian ibroh kedua, petunjuk Rasul tersebut mengandung arti antara lain, satu, dalam harta suami itu terdapat bagian istri dan anak. Itu melekat di dalam harta yang dimiliki suami, ada hak istri dan anak. Sehingga istri boleh mengambil hak istri dan anak itu. Dan seberapa jauh diukur oleh ma'ruf tadi. Kedua, mengambil hak sendiri itu tidak menjadi dosa, karena itu bukan mencuri. Tapi mengambil hak sendiri. 3, yang boleh diambil sebatas kebutuhan, bukan mengikuti yang diinginkan. Sesuai kebutuhan saja. Kemudian yang keempat, ukuran yang diambil mesti berpedoman pada hukum ma'ruf. Hukum ma'ruf itu syariat dan adat hukum negara. 5, bolehnya istri mengambil harta suami selama tidak memberi nafkah. Padahal ada
nafkahnya. Jadi karena istri itu punya hak. Nah, jika ternyata suaminya sudah memberi nafkah, memenuhi kebutuhan anak dan istri, maka istri tidak boleh, tidak mempunyai hak untuk mengambil. Nah, di sini mayak fikih, di sini dikatakan oleh Rasul, Budi anti wabanuki mayak fikih bil ma'ruf. Atau di sini dikatakan kudi mimalihi bil ma'ruf mayak fikih wayak beniki. Jadi ada batasannya. Beberapa ibrohnya, ya. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh melebihi kebutuhan. Baik, nanti kita akan lihat beberapa implikasi dari hadis ini. Saya akhiri dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.